Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini Ustadz A. Afandi, admin dari A. Afandi Channel, kena pukulan telak karena menyampaikan bahwa nasab kedua pendiri ormas terbesar di negeri ini, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pendiri keduanya, ketersambungan nasab keduanya kepada Rasulullah melewati Ubaidillah, dan penyampaian atau pernyataan dia hanya berdasarkan referensi yang bodong, sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat, sekarang mari kita simak dulu cuplikan video yang berisi penyampaian atau pernyataan Ustadz A. Afandi yang menyatakan ketersambungan nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari melewati Ubaidillah. Nah, ada yang meragukan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir, karena di dalam kitab pada masa itu, di abad itu, tidak tertulis, tidak termaktub di kitab-kitab nama Ubaidillah itu. Sehingga hal ini diputuskan atau diragukan bahwa beliau Ubaidillah bukan putra Ahmad Al-Muhajir. Jika Ubaidillah sudah bukan putra Ahmad Al-Muhajir, berarti putranya yang bernama Alwi dan ke bawahnya itu sampai para habaib sekarang yang bernasab terhadap Alwi yang disebut Ba'alwi ini, maka semuanya juga tidak terkonfirmasi, berarti palsu. Dan di kitab-kitab Mu'tabaroh yang biasa digunakan di Bahsul Masail NU itu, lembaga Bahsul Masail NU dari tingkat ranting, MWC, kemudian PC, pengurus cabang, PW, pengurus wilayah, bahkan pada Muktamar NU, kitab-kitab yang menceritakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir, itu dijelaskan di kitab-kitab tersebut. Kalau dibangun opini, pemahaman, keyakinan bahwa itu palsu, berarti ini secara tidak langsung menurut saya, ini kita akan dibangun pemahaman, kepercayaan, kita tidak lagi mempercayai kitab-kitab Mu'tabaroh yang sudah biasa dipakai di kalangan NU itu sendiri. Dibangun sedemikian rupa sehingga kita sudah akan jauh tidak percaya lagi terhadap kitab-kitab ulama yang sudah Mu'tabaroh biasa digunakan di LBM, lembaga Bahsul Masail NU itu. Nah, kita mulai dibangun keraguan akan hal itu saat ini. Bahwa Ubaidillah yang sudah termaktub di kitab-kitab Mu'tabaroh itu bukan keturunan Ahmad Al-Muhajir, atau paling tidak disangsikan keturunannya Ahmad Al-Muhajir, maka tentunya baik ulama Nusantara, ulama dunia,
di Timur Tengah, dimanapun, di Malaysia, di luar negeri itu, yang nasabnya bersambung terhadap Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, maka tentunya juga perlu disangsikan. Ini dari linknya Muhammadiyah ya. Jadi Maulana Malik Ibrahim, nasabnya yang bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melalui jalur Ahmad Al-Muhajir, punya putra namanya Ubaidillah, punya putra namanya Alwi. Jadi nasabnya bersambung ke sini, bersambung terhadap Habib Ubaidillah yang keberadaannya disangsikan saat ini. Apakah itu benar-benar putra Ahmad Al-Muhajir atau bukan? Demikian juga dengan Kiai Hashim Asy'ari ini. Beliau dari keturunan Raden Paku, atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Giri. Beliau ini, Sunan Giri ini, juga nasabnya bersambung terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, jika Ubaidillah ini disangsikan nasabnya, diragukan nasabnya bahwa Ubaidillah bukan putra, bukan keturunan Ahmad Al-Muhajir, tentulah dua ulama besar Nusantara, pendiri dua jamiah terbesar di Nusantara ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga tentunya nasabnya perlu disangsikan. Bahkan kalau dikatakan palsu, ya berarti mereka berdua juga palsu. Dan ini sobat-sobat adalah cuplikan video yang memberikan pukulan telak terhadap penyampaian atau pernyataan Ustadz A'apandi yang referensinya bodong tersebut, sobat-sobat. Kita simak juga, sobat-sobat. Yang digunakan sebagai referensi ketika mengadakan Bahsul Masail di bawah naungan Lembaga Bahsul Masail NU, itu kitab-kitab yang digunakan sebagai referensi itu menjelaskan tentang nasab daripada Alwi bin Ubaidillah, itu salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Nah, kemudian dia tidak menyebutkan kitab-kitab mu'tabarnya itu apa dan kapan Lembaga Bahsul Masail itu membahas tentang nasab Ba'alwi atau nasab ulama Nusantara. Karena LBMNU itu bukan jurusannya ke sana. Nah, yang membahas tentang masalah sejarah, kebudayaan, dan silsilah, khususnya Wali Songo dan ulama Nusantara, itu les bumi, bukan LBMNU. Gitu. Anehnya, dia tidak menyebutkan kitab-kitab mu'tabarah yang dia klaim sebagai referensi yang sering digunakan di Lembaga Bahsul Masail NU. Yang dia tampilkan justru kitab Is'adur Rafiq, gitu loh. Nah, padahal di kitab Is'adur Rafiq yang dia tampilkan di akhir videonya itu, ya loh, sama sekali tidak menyatakan, tidak mengkonfirmasi bahwasanya Alwi bin Ubaidillah itu adalah salah satu putra dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Isinya begini, Al-Habibu fi urfi Hadramut, ya. Kata gelar Habib itu di dalam tradisi Hadramut, ya, itu yutlaqu ala may yunsabu li sayyidina Alwi bin Ubaidillah, gitu. Nah, itu diberikan atau dikaitkan atau berkaitan dengan orang yang intisab nasabnya itu kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, gitu loh. Ya toh? Nah, wasara arfan khassan, dan itu menjadi gelar khusus indahum, di antara mereka. Mereka ini siapa? Yaitu para ulama dari Hadramut tadi, gitu loh. Nah, di sini tidak menjelaskan sama sekali bahwasanya Alwi itu putranya Ubaidillah, dan Ubaidillah ini adalah putranya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Tidak ada keterangan itu.
Nah, itu kapan gelar itu? Gelar itu disematkan kepada keluarga Ba'alwi yang di Hadramaut itu kapan? Min asril Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas. Nah, sejak masa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib Al-Attas, qaddasallahu ruhahu. Dulu. Di situ di referensi kitab yang dia sampaikan di akhir videonya, yaitu kitab Isadur Rafiq, itu menjelaskan makna Habib itu. Karena nama Ubaidillah tidak tercatat di kitab-kitab pada abad sebelumnya, maka kemudian kita menetapkan bahwasanya Ubaidillah ini atau Alwi bin Ubaidillah atau keluarga Ba'alwi secara keseluruhan ini, nah, nasabnya itu palsu gitu loh. Padahal Kiai Imaduddin itu tidak ada dalam risetnya itu menuliskan bahwasanya palsu, tidak gitu loh. Tapi belum bisa terkonfirmasi secara ilmiah gitu loh. Sayangnya si pembuat video ini referensinya kurang gitu. Kayak dia mengkaitkan tentang nasabnya dua tokoh ulama di Indonesia, yaitu salah satunya Ki Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Ki Hasyim Asy'ari itu pendiri NU, Ki Ahmad Dahlan itu adalah pendiri Muhammadiyah gitu loh. Kata beliau, kalau Ubaidillah itu dinafikan sebagai salah satu putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir, maka otomatis efeknya itu akan juga menafikan intisab nasab daripada Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, yang mana beliau ini nasabnya itu bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah. Nah, ini referensinya dari mana? Gitu loh. Referensinya dari mana? Kemudian beliau mengatakan gitu loh, bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah cucu cicit daripada Kanjeng Sunan Giri, Raden Paku, kata dia. Nah, ini salah lagi dia itu. Referensinya dari mana gitu loh. Padahal ada kitab nih, karya tulis daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, itu saya tampilkan ya, kitabnya saya tampilkan. Itu pada lembar pertama di halaman 2 itu ya. Itu kita bisa lihat di situ at-ta'rifu bil muallif, ya dah. Ismihi wa nasabihi. Mengetahui tentang penulis kitab ini. Apa yang kita ketahui? Ismihi, namanya, wa nasabihi, dan nasabnya. Nah, siapa beliau itu? Huwa, adapun muallif, yakni yang nulis kitab ini, yakni kitab Adabul Alim wal Muta'allim, Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Al-Mulaqab bi Pangeran Benowo bin Abdurrahman Al-Mulaqab bi Jakatingkir Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq, gitu loh. Nah, Maulana Ishaq ini siapa? Walidu Raden Ainul Yakin Al-Masyhur bi Sunan Giri, gitu loh. Nah, jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini bukan cucu daripada Raden Paku atau Sunan Giri, gitu loh. Tapi saudara Sunan Giri yang bernama Abdul Fattah, gitu loh. Jadi Maulana Ishaq itu punya anak dua, ya, Abdul Fattah dan Sunan Giri. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari itu dari saudaranya Sunan Giri, dari salah seorang anaknya Maulana Ishaq. Kalau video yang kita simak tadi itu, dia mengatakan bahwasanya Sunan Giri itu adalah kakek buyutnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu salah. Catatan dari mana itu? Karena apa? Karena kita sama-sama tahu gitu loh, bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari lah yang lebih tahu siapa leluhurnya dibandingkan orang lain gitu lah. Ini tercatat di dalam kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kitab beliau yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Silahkan di cross check itu. Kanjeng Sunan Giri itu, yang mana dia punya saudara Abdul Fattah, menurut catatan dari Kiai Hasyim Asy'ari, karena beliau sama-sama putranya Maulana Ishaq.
Nah, Sunan Girinya ini itu sudah diisbat oleh nakobah dari Maroko. Diisbat bagaimana? Diisbat bahwasanya Kanjeng Sunan Giri ini adalah salah satu keturunan itrah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Artinya beliau itu Al-Hasani, tidak bersambung ke Ba'alwi seperti yang diklaim oleh video yang kita sama-sama dengarkan tadi, gitu loh. Ya, jadi jelaskan sobat-sobat, ya. Ustadz A.A. Pandi referensinya kitab, tetapi nama kitabnya tidak ada yang disebut. Referensi yang lainnya yang menunjukkan ya ketersambungan nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari hanya berdasarkan tulisan dari situs Muhammadiyah yang juga referensinya bodong. Nah, untuk melengkapi sobat-sobat, ya, coba ya simak cuplikan video berikut ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, nama asalnya Muhammad Darwish. Beliau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Ahmad Dahlan dari Muhammad Darwish. Bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerebek. Ya. Nah, Kiai Gerebek itu nyambung nanti nasabnya ke siapa? Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra nyambung ke Syekh Azmat Khan. Azmat Khan nyambung ke siapa? Ke Ali Zainal Abidin. Nyambung ke Sayyidina Husain. Ya, radhiyallahu taala anhu. Nyambung ke siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau siapa? Suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jelas sekali berarti referensi yang dipakai Ustadz A.A. Pandi memang benar-benar bodong. Dari respon dua cuplikan video yang terakhir, tentu saja sobat-sobat bisa menilai dan menyimpulkan. Dan memang penilaian dan kesimpulan berpulang kepada sobat-sobat dan pemirsa semuanya. Saya hanya menyampaikan saja sobat-sobat. Dan semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.